Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita di sini akan memulai untuk membuat laporan triwulan 2 ya Bapak Ibu. Kita masuk ke Google Chrome dulu Bapak Ibu. Klik. Nah, setelah itu kita masukkan alamat ASN digital. Nah, ketika sudah masuk halaman ASN digital, kita pilih login ya Bapak Ibu. Kita pilih login. Nah, kita masukkan di sini NIP kita ya Bapak Ibu, NIP dan password Bapak Ibu semua. Kita masukkan NIP Bapak Ibu, sembilan belas. Misalkan ini contoh 1984. Nah, klik. Nah, ketika sudah diklik, passwordnya sudah dimasukkan, nanti akan, nah ini kan 1984. Nanti ketika udah diklik, nah passwordnya dimasukkan, nanti klik sign, nanti akan ada kode ini Bapak Ibu. Nah, nanti kode ini yang ada di HP Bapak Ibu, yang Google Authenticator. Nah, Google Authenticator kodenya dimasukin ya Bapak Ibu. Nah, sudah masuk. Nah, nanti klik tombol tengah BKN-nya ini, lalu pilih layanan individu ASN. Nah, nanti kita pilih kinerja. Oke. Nah, kita pilih yang menu SKP Bapak Ibu. Nah, menu SKP ini kita klik. Nah, nanti kita pilih yang periode 2026, 1 Januari 2026 sampai 31 Desember 2026. Nah, nanti kita klik penilaian Bapak Ibu ya, klik penilaian. Nah, nanti kita di penilaian ini akan ditampilkan tambah periode penilaian dan hapus periode duplikat. Nah, di sini kita ada triwulan 1 yang kemarin kita kerjakan ya. Nah, sekarang kita kerjakan yang triwulan 2. Kita pilih tambah periode penilaian. Kita klik kolom tengahnya, lalu kita pilih klik triwulan 2. Karena triwulan 1 kan sudah ya Bapak Ibu ya. Kalau untuk mengerjakan triwulan 3 berarti kita pilih triwulan 3. Nah, karena ini belum masuk triwulan 3, masih triwulan 2, jadi kita pilih triwulan 2 untuk mengerjakan triwulan 2. Kita klik OK ya Bapak Ibu ya. Oke. Terus kita tarik ke bawah. Nah, di sini ada rencana aksi, ada pengisian bukti dukung, ada feedback perilaku. Nah, kita kerjakan yang rencana aksi dulu ya Bapak Ibu ya. Klik. Nah, ini kita sudah masuk di halaman rencana aksi Bapak Ibu. Jadi kita di sini mengerjakan halaman rencana aksi dulu. Nah, kita tarik ke bawah. Nah, di sini ada kalimat rencana aksinya Bapak Ibu. Terwujudnya pengendalian administrasi. Nah, nanti kita blok. Nah, terus setelah kita blok, lalu kita copy, Ctrl C, atau bisa klik kanan, copy di yang biru-birunya ini. Terus kita klik tambah di sini, klik tambah, terus kita Ctrl V.
atau bisa juga klik kanan di kolom yang atas, paste. Nah, di sini kita rubah kalimat depannya Bapak Ibu. Nah, jadi terwujudnya. Nah, jadi kita rubah depannya ini menjadi mewujudkan. Jadi kalimatnya itu dirubah menjadi kalimat aktif Bapak Ibu. Jadi kalimat yang apa istilahnya? Kayak seperti melakukan, meningkatkan. Nah, kalau terwujudnya kan belum menjadi kalimat aktif. Nah, jadi mewujudkan. Nah, lalu di kolom yang target ini dikosongkan. Terus kita lanjut, oke, klik oke. Nah, ini ada sedikit yang kurang rapi Bapak Ibu. Nanti kita edit lagi. Belakangnya 5 bulan. Tadi salah, kurang lengkap copy pastanya. Oh, ini kayaknya terbatas ini, Bu. Kalimatnya, jadi nanti kita kurangi di sini, mewujudkan pengendalian administrasi. Nah, berarti di sini langsung kita mewujudkan administrasi perkara. Kita hapus yang pengendaliannya, mewujudkan administrasi perkara sejak pendaftaran. Oh, berarti ini mewujudkan administrasi perkara. Sebentar. Nah, ini berarti mewujudkan administrasi perkara. Ya, udah benar, berarti pengendaliannya dihapus. Nah, nanti di sini ditambah bulan. Tambah bulan, ini kita oke. Nah, berarti rencana hasil kerja poin 1 sudah selesai diisi. Nah, lalu kita ke bawah ada poin 2. Terlaksananya penginputan data persidangan ke dalam aplikasi SIPP secara real time. Kita kopikan ini, copy, Ctrl C, klik tambah ke kolom atas. Nah, berarti di sini diganti melaksanakan penginputan. Oke, sip. Mantap. Nah, ini sudah diisi semua Bapak Ibu. Ini sudah diisi semua. Nanti kita kolom rencana aksi ini sudah selesai. Nanti kita ke atas lagi. Kita kembali. Ada menu kembali di sini, klik kembali. Nah, setelah tadi kita klik tombol kembali, lalu kita kembali lagi di halaman yang triwulan 2 Bapak Ibu. Nah, kita pilih triwulan 2 lagi, kolom triwulan 2 lagi yang di sini. Nah, tadi kita sudah mengisi rencana aksi, sekarang kita mengisi pengisian bukti dukung. Nah, kita klik saja pengisian bukti dukung. Nah, di dalam pengisian bukti dukung ini, kita tarik ke bawah lagi. Nah, di sini kita akan mengisi tahun target, bukti dukung kita isi, dan realisasinya kita isi. Nah, nanti kita akan ke Google Drive dulu. Kita akan mencoba membuat Google Drive-nya Bapak Ibu. Nah, kita masuk dulu ke Google Form Bapak Ibu, ke Google Chrome. Nanti kita klik di sini Google Chrome. Nah, ketika sudah masuk Google Chrome, nanti Bapak Ibu ketika sudah masuk email, nanti
tampilannya tidak akan seperti ini, tapi ini tampilan yang belum masuk email Bapak Ibu. Jadi pertama masuk email dulu. Ketika tampilannya seperti ini berarti Bapak Ibu belum masuk ke emailnya. Ketika kita untuk membuat Google Drive itu harus masuk email dulu Bapak Ibu. Nah, kita klik sign in. Nah, nanti kita masukkan di sini email Bapak Ibu yang ada di HP. Dilihat aja nanti. Nah, kita masukkan emailnya. Nah, nanti ini email saya Bapak Ibu. Nanti email Bapak Ibu apa nanti dimasukkan di sini. Login dulu ke emailnya untuk mengakses Google Drive dan membuat folder evidence kinerjanya nanti. Nah, kita next. Nah, kita masukkan passwordnya. Nah, ketika kita sudah masuk email, nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, ketika sudah masuk tampilannya seperti ini, nanti Bapak Ibu ke arah, nah ini yang pojok kanan atas, yang aplikasi Google tulisannya, yang ada titik-titik banyak ini. Nah, kita klik yang titik-titik banyak ini, terus kita pilih Drive, yang segitiga ini Bapak Ibu. Kita klik Drive. Nah, setelah kita klik Drive, kita udah masuk Google Drive, lalu kita pilih Drive saya. Nah, ketika klik Drive saya, nah, berarti nanti tampilannya akan jelas seperti ini. Nah, terus di sini kita lihat folder-folder yang kita punya Bapak Ibu di email Bapak Ibu. Nah, terusnya kita akan membuat folder e-kinerjanya Bapak Ibu. Ketika di sini tidak ada folder e-kinerja, jadi nanti Bapak Ibu buat. Nah, ini sudah ada folder e-kinerja. Nanti kita buat ulang aja Bapak Ibu. Nah, kita buat folder e-kinerja lagi. Di caranya kita kursornya di atas ini Bapak Ibu. Nah, ketika kursornya di atas ini, lalu kita klik kanan, terus folder baru atau new folder. Nah, kita kasih namanya e-kinerja. Kita buat. Nah, sudah jadi kan Bapak Ibu folder e-kinerja yang depannya hanya kecil, jangan membedakan dengan folder lama. Nah, ketika sudah membuat e-kinerja baru, kita masuk ke foldernya. Nah, di sini masih kosong kan Bapak Ibu ya. Nah, nanti kita bikin lagi, klik kanan di yang tempat kosong, folder baru, lalu kita bikin 2026. Oke, buat. Nah, di dalam folder 2026 nanti kita masuk lagi, klik 2 kali folder 2026, klik kanan, lalu folder baru lagi. Nah, kemarin kita sudah membuat laporan triwulan 1 kan Bapak Ibu ya. Sekarang laporan triwulan 2. Jadi bikin folder laporan triwulan 2. Laporan triwulan 2. Nah, kalau untuk laporan triwulan 3 bikin lagi folder laporan triwulan 3. Nah, nanti klik buat laporan atau namanya TW2. Kita klik buat. Nah, di sini sudah ada folder triwulan 2. Nah, untuk mengisi evidence kerja Bapak Ibu, nanti klik folder triwulan 2-nya 2 kali, masuk. Nah, nanti halaman Google Chrome-nya itu di minimize Bapak Ibu. Caranya kursornya ke pojok kanan atas. Yang ini kan ada yang min ini ya, ada yang kotak. Nah, kita pilih yang kotak. Kita klik yang kotak. Nah, nanti yang kotak ini langsung tampilannya setengah Bapak Ibu. Kalau yang kotak ini belum tampilannya setengah, nanti Bapak Ibu
geser aja. Caranya begini, kursornya itu harus ada di tengah-tengah ini. Nah, ketika kursornya sudah seperti ini, nanti tinggal besarkan atau kecilkan untuk mempermudah Bapak Ibu memindahkan evidence kerjaan Ibu PDF-nya ke Google Chrome untuk diupload. Nah, ini digeser ke sini, digeser ke sini, digeser ke sini. Caranya kayak gini ya Bapak Ibu ya. Contoh. Nah, terus geser lagi ke sini. Nah, nah ini untuk memudahkan Bapak Ibu memindahkan file evidence-nya. Nah, ini di set dulu setengah layar. Nah, ini kan kosong ya Bapak Ibu ya. Nah, nanti Bapak Ibu ke folder Bapak Ibu menyimpan laporan jadwal sidang dan jadwal sidangnya. Nanti ke yang coklat ini kan ya Bu ya, Explorer. Explorer nih folder sama, nah nanti klik. Nah, diklik. Nah, nanti akan muncul. Sama ini juga Bapak Ibu, untuk mengeset setengah layarnya itu di tombol kotak ini diklik jadi full layar kan, diklik lagi jadi setengah layar. Nah, ini juga bisa diatur, digedein bisa, di tengahin bisa, kayak gitu, di setengah bisa. Jadi kursornya pas tengah-tengah ini terus muncul tanda panah dua arah, tarik kanan, tahan, klik, tahan, tarik kanan. Nah, nanti ketika sudah tampilannya seperti ini, di mana Bapak Ibu nyimpen evidence kerjaannya Ibu Bapak nih, ada di D misalkan, di D ada di folder jadwal sidang dan laporan sidang. Nah, diklik foldernya. Nah, ini misalkan contoh laporan sidang dan jadwal sidang. Nah, misalkan ini contoh aja Bapak Ibu, ini ada dua file jadwal sidang dan laporan sidang. Seharusnya Bapak Ibu itu ketika mengerjakan triwulan 2 itu jadwal sidang dan laporan sidang dari awal triwulan 2 sampai akhir triwulan 2 itu bulan April, Mei, Juni itu sudah ada di folder ini untuk diupload sebagai evidence dari kerjaan Bapak Ibu. Nah, untuk kerjaan jabatan hakim seperti kerjaan panitera pengganti itu minimal laporan sidang dan jadwal sidang Bapak Ibu. Jadi perkara berapa aja yang sudah dikerjakan selama 3 bulan. Dan untuk jabatan jurusita pengganti dan jurusita itu cukup laporan relas yang dikerjakan. Seperti contoh, waktu dulu ada pencairan relas. Nah, contohnya seperti itu. Bentuknya Excel bisa, PDF bisa, gambar bisa, Microsoft Word bisa. Jadi Excelnya yang diupload. Jadi di Excel itu ada perkara apa saja yang sudah dilakukan pemanggilan atau PBT-nya. Jadi nanti diupload ke Google Drive. Nah, untuk evidence dari pimpinan seperti Pak Ketua, Pak Wakil Ketua, terus Pak Panitra dan Pak Sekretaris dan Kasubag, nah itu beda juga. Jika Pak Ketua itu cukup mengupload laporan triwulan yang dikerjakan, datanya yang dimodifikasi oleh bagian PTIP. Jadi perjanjian kinerja tahunan yang awal tahun dibuat oleh Pak Ketua itu setiap bulan, setiap triwulannya itu akan dibuatkan laporan bahwa berapa realisasi perkara dari ketepatan waktunya. Nanti evidennya laporan itu, Pak Wakil juga sama evidennya laporan itu. Nah, ketika Pak Wakil ada sidang juga, berarti jadwal sidang dan laporan sidangnya juga diupload juga. Begitu juga panitra muda dan kasubag. Nah, untuk bagian kesekretariatan itu nantinya mengikuti setiap kegiatan yang diupload evidennya. Misalkan
membuat laporan. Nah, laporan apa aja yang dibuat, nanti laporan itu diupload PDF-nya ke Google Drive. Nanti dari alamat Google Drive itu diupload ke e-kinerja. Nah, kita lanjut ya Bapak Ibu. Kita klik laporannya satu-satu, bisa diblok langsung bisa. Caranya klik 2 kali, tahan, tarik ke atas. Terus klik 1 kali, ditahan, tarik ke samping. Nah, lalu ketika gambar di Google Drive-nya ini sudah warna biru dan ada gambar awan tanda panah, berarti itu sudah bisa dilepaskan filenya. Lalu dilepaskan filenya Bapak Ibu. Dilepas, nanti akan mengupload sendiri di sini. Nah, ini. Nanti jadwal sidang Bapak Ibu sudah terupload ini. Nah, nanti dari eviden Bapak Ibu di sini kita balik lagi ke titik 3 ini Bapak Ibu. Atau kita bisa besarkan dulu. Klik kotak lagi. Nah, klik 2026-nya. Nah, di sini ada folder triwulan 2 kan. Nah, di triwulan 2 ada jadwal sidang yang tadi barusan kita upload. Lalu klik lagi di sini. Lalu klik folder 2-nya, jangan sampai masuk. Klik kanan Bapak Ibu ya. Di folder TW2 klik kanan, bagikan. Terus bagikan lagi, pilih. Nah, ketika sudah pilih bagikan, nanti di sini ada akses umum. Kalau bahasa Inggrisnya itu akses. Nah, nanti kita klik, batasinya diklik, jangan dibatasi. Kliknya yang siapa saja yang memiliki link. Nah, ketika sudah diklik, nanti ada loading. Nah, ketika sudah berubah, kalau bahasa Inggrisnya itu anyone have the link. Nah, nanti ininya pelihatnya jangan dilihat. Jadi nanti editor itu, biar nanti mempermudah kita untuk mengedit di Equinox. Ya, nanti ketika aksesnya sudah berubah, siapa saja yang memiliki link dan editor, nanti kita klik salin link. Terus dari link yang disalin tadi kita masukkan ke tabel yang ada di e-kinerja Bapak Ibu. Kita balik lagi ya ke e-kinerjanya. Kita jangan klik selesai dulu, nanti siapa tahu kita butuh lagi linknya untuk kita balik lagi ya Bapak Ibu ke e-kinerjanya. Nah, oke, setelah kita ke Google Drive, kita sudah dapat tadi linknya. Lalu kita masukkan di sini linknya, Bapak Ibu. Klik, kita nama bukti dukungnya itu laporan triwulan 2. Jika nanti laporan triwulan 3, berarti di sini laporan triwulan 3. Kita akan mengisi laporan triwulan 2, berarti laporan triwulan 2. Nah, nanti di sini kita pastekan Bapak Ibu yang hasil dari kita copy tadi di Google Drive linknya. Ctrl V di sini. Nah, nanti Ctrl V di sini. Nanti hapus dulu, kita ulang. Nah, nanti Ctrl V ya Bapak Ibu di sini, Ctrl V link dari Google Drive tadi. Ctrl V, lalu kita klik OK. Nah, setelah klik OK nanti akan muncul seperti ini, laporan triwulan 2. Nah, nanti supaya kita mengerjakannya itu lebih cepat, nanti kita isi dulu bukti kolom yang bukti dukung ini. Nanti isiannya sama kayak tadi. Kita klik lagi ini laporan triwulan 2. Diketik nggak apa-apa, tapi pengetikannya harus sama Bapak Ibu, nggak boleh beda. Nanti kita Ctrl V lagi di sini, klik lagi, sama Bapak Ibu pengerjaannya, terus ke bawah. Jadi nanti disesuaikan, kalau pengisian triwulan 3 berarti itunya juga triwulan 3. Nanti di Google Drive-nya Bapak Ibu bikin folder sendiri triwulan 3. Nanti linknya di-share
nanti hasilnya taruh di kolom yang kedua di data book didukung ini. Nah, kita sudah selesai mengisi kolom yang book didukung ini, Bapak Ibu. Kita sudah selesai sampai bawah. Sudah selesai sampai bawah, diisi semua. Nah, sampai bawah. Nah, sekarang kita mengisi kolom yang realisasinya, Bapak Ibu. Kolom yang ini. Nah, kolom realisasi yang ini kita harus mengisi sesuai pekerjaan kita 3 bulan terakhir, yaitu triwulan 2 itu berarti bulan April, Mei, dan Juni. Nah, kita isi di sini. Ini kalau ini itu target tahunan, Bapak Ibu. Jadi, misalkan contoh, Bapak Ibu di sini mengerjakan 3 bulan itu mencatat data sisa perkara dan perkara berjalan. Contoh, dalam 3 bulan tuh ada perkara sekitar 200. Nah, 200 dokumen. Nah, jadi nanti itu hitungannya dokumen, Bapak Ibu. Jadi harus disamakan dengan yang di depannya yang di sini. Jadi kalau 3 bulan terakhir Bapak Ibu ada 200 perkara dokumen, berarti di sini diisi 200 dokumen. Nah, 200 dokumen, lalu di sininya klik laporan triwulan 2. Jadi ini yang kolom kedua ini harus sama dengan yang huruf yang warna biru yang tadi kita isi, Bapak Ibu. Nah, contoh. Nah, ini laporan triwulan 2. Nah, ini nanti dibacanya begini datanya tuh, Bu. 200 dokumen berdasarkan laporan triwulan 2. Nah, nanti itu laporan triwulan 2 tuh yang ini. Jadi nanti berdasarkannya itu harus sama seperti ini, Bapak Ibu. Kata-kata yang di sini. Jadi tidak boleh berbeda. Nah, nanti ini kalau diklik yang warna biru ini nanti ke link Google Drive tadi, Bapak Ibu. Ke link Google Drive, Bapak Ibu. Nah, 200 perkara, 200 dokumen. Nah, lanjut pertanyaan ke selanjutnya. Pembuatan jadwal persidangan. Nah, jadwal persidangan selama 3 bulan terakhir Bapak Ibu berapa menjalani atau melaksanakan persidangan. Nah, jadi di sini baru berarti 3 bulan terakhir 12 dokumen. Misalkan ini Bapak Ibu. Nanti kalau misalkan Bapak Ibu lebih nggak apa-apa, tulis lebih saja. Misalkan 15 dokumen kalau memang sidangnya lebih. Selama 3 bulan itu 15 kali sidang. Nah, nanti ini laporan triwulan 2. Nah, terus ke bawah lagi pertanyaan ini pemeriksaan kelengkapan ruang sidang. Nanti kelengkapan ruang sidang ini ibaratnya ini Bapak Ibu apa namanya? Mempersiapkan kayak laptop, menyalakan komputer yang Bapak Ibu pakai di ruang sidang. Nah, nanti berapa? Berarti sama kan 12 dokumen. Misalkan kalau 15 kali sidang ya berarti 15 kali sidang. Nah, ini 15. Nah, ini kan dokumen ya Bapak Ibu ya. Pemeriksaan kelengkapan harusnya kegiatan. Jadi tidak apa-apa diisi dokumen saja. Dokumen, klik laporan triwulan. Oke, masuk. Nah, di sini pemeriksaan kelengkapan berkas yang akan disidangkan. Jadi Bapak Ibu selama 3 bulan terakhir tuh berapa berkas gitu yang disidangkan. Nah, jadi kalau ini mas 1440 nih target Bapak Ibu 1 tahun. Jadi realisasinya itu kita yang ditulis tuh 3 bulan terakhir. 3 bulan terakhir berarti misalkan contoh 800
3 bulan terakhir berarti 310 dokumen misalkan. Nah, yang tahu ibu menyidangkan berapa perkara kan ibu sendiri ya, bapak ibu sendiri. Nanti dihitung aja. Nah, sumber datanya sama, laporan triwulan 2. Nah, terus dibaca lagi berarti pembuatan penandatangan berita acara sidang. Nah, di sini klik lagi. Misalkan contoh berita acara sidangnya berapa kali. Berarti kalau misal contoh kita samakan, nanti Bapak Ibu tinggal dihitung aja berita acara sidangnya berapa. Nah, ini sama laporan triwulan 2. Oke. Nah, terus ini pembuatan laporan penyusunan penanganan perkara. Jadi di sini klik 12 dokumen. Di sini laporan triwulan 2. Oke. Lalu di sini Ibu lihat lagi. Nah, di sini presentase pembuatan konsep persuratan atau administrasi perkara kayak misalkan tambah biaya panjar atau pemberitahuan desente atau yang lain. Nah, nanti ini kan pakainya kualitas. Nah, kalau ini kuantitas kan. Berarti kalau kuantitas itu jumlah Bapak Ibu, jumlah seperti jumlah perkara, jumlah bas. Nah, kalau kualitas di sini itu pakainya persentase Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu menindaklanjuti pembuatan persuratan yang kaitan dengan tugas Bapak Ibu, berarti di sini posisinya klik edit 100%. Nah, nanti di sini juga laporan triwulan 2. Nah, kita klik OK. Nah, di sini penyusunan perkara secara kronologis. Di sini juga sama kualitas juga, jadi nanti di sini 100%. Nah, terus di sini pelaksanaan identifikasi dan autentikasi perkara 100%, berarti 100% juga kalau misalkan Bapak Ibu perkaranya tidak ada yang ini, perkaranya semuanya berjalan lancar gitu. Nah, di sini pencatatan data sisa perkara tahun lalu. Nah, berarti di sini 100%, berarti datanya sudah dicatat semua kalau 100% tuh, tidak ada yang tertinggal. Nah, terus ada lagi kualitas presentasi perkara yang diselesaikan di luar gedung. Nah, ini sidang keliling, Bu. Jadi, Ibu melaksanakan perkara yang di sidang keliling tuh ada yang tertunda atau tidak. Kalau tidak ada berarti 100%. Nah, ini presentase pakai 100%, kualitas pakai 100%. Nah, di sini ada aspeknya itu waktu, Bapak Ibu. Nah, kalau waktu itu kita di sini tepat waktu kan targetnya. Berarti Bapak Ibu dalam pembuatan dan pendistribusian instrumen, mungkin ini instrumen lanjutan ini, Bu, sidang lanjutan ya. Jadi nanti pakainya waktu. Jadi di sini nanti kita klik edit, pakainya tepat waktu. Tepat waktu. Nanti usahakan penulisannya harus sama ya Bapak Ibu ya. Besar kecilnya. Jadi nanti biar rapi. Nah, kita klik laporan triwulan 2 sama. Nah, terus di sini ada yang waktu lagi ketepatan waktu proses dokumen administrasi persidangan. Jadi, kalau misalkan Bapak Ibu proses administrasi persidangannya tepat waktu, berarti di sini tepat waktu. Tepat waktu berarti oke, laporan triwulan 2, klik OK. Jadi kalau misalkan ada dokumen yang tertinggal berarti di sini tidak tepat waktu. Pokoknya intinya harus sama sesuai dengan pernyataan yang di sini ya Bapak Ibu. Kalau misalkan ini 100% kan. Berarti kalau misalkan ada perkara sidang keliling yang belum terselesaikan berarti tidak 100%, berarti di sini tulis 90% atau 98%. Nah, terus kita masuk ke kegiatan yang kedua Bapak Ibu ya. Yaitu kegiatannya itu melaksanakan penginputan data persidangan ke dalam aplikasi SVP secara real time. Berarti Bapak Ibu ini ketika selesai menjalankan sidang berarti ada upload bas, input data saksi, dan proses perkara lainnya. Jadi di sini ada kualitas waktu. Jadi persentase penginputan data saksi-saksi pada persidangan ke dalam aplikasi SVP. Berarti di sini kalau misalkan 100%, nggak ada yang tertinggal berarti di sini 100%. Nah, pilih laporan triwulan 2 lagi. Nah, terus di sini
ada persentase penginputan data saksi-saksi pada persidangan ke dalam aplikasi SPP secara real time. Berarti di sini penginputan data saksi-saksi pada persidangan dalam ini double ya ini Bapak Ibu. Tapi ini nanti diperbaiki, nanti gak apa-apa. Kalau misalkan ini 100% berarti ini 100% juga Bapak Ibu. 100%. Pilih laporan triwulan 2. Nah, ini presentasi penginputan data saksi pada persidangan secara ini juga sama ini. Nanti kita perbaiki Bapak Ibu ya. Nah, nanti di sini tepat waktu saja Bapak Ibu, tepat waktu. Nah, di sini laporan triwulan 2. Kita klik OK. Mungkin nanti di Bapak Ibu berbeda ini, tapi kalau ini 100% nanti 100%. Ini yang dijadiin user contoh mungkin ada yang keliru ini. Jadi ini inputan saksi semua. Nah, ketika sudah mengisi semua dari atas bukti dukung sampai kolom realisasi, berarti Bapak Ibu sudah selesai mengerjakan laporan triwulan 2. Jadi sampai atas dan bawah tuh sudah selesai diisi. Nah, nanti tinggal Ibu cek lagi dari atas sampai bawah bahwa isiannya tuh udah benar apa belum. Misalnya contoh, ini 720 dokumen. Nah, di sini harus angka sebenarnya contoh 200 dokumen. Jadi jangan sampai di sininya 720 dokumen, di sininya 100% atau tepat waktu. Jadi harus disesuaikan Bapak Ibu ya. Nanti dikoreksi lagi dari atas sampai bawah. Apakah udah sesuai dengan target dan realisasinya. Ya, oke, selamat mencoba untuk mengisi ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu sudah selesai mengerjakan laporan triwulan 2. Nanti menunggu dinilai dan dicetak laporan SKP-nya. Nanti ketika dinilai itu oleh atasan langsung, jadi di sini ada feedback kan. Nanti kolom feedback ini dinilai oleh atasan. Jadi di sini nanti ada gambar jempol tangan. Jadi itu sudah dinilai oleh atasan langsung, nanti Bapak Ibu dicetak. Oke, selamat mengisi Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.